Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajur merangkap moderator, gitu. Wes, anu deh, semuanya deh. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Jadi ada beberapa kali rencana kita akan bertemu dengan alumni dan ini yang pertama kali. Yang pertama kali ini adalah Mbak Muhoria. Jadi ini nanti perkenalkan sendiri saja ya. Tapi secara garis besar ini Mbak Muhoria ini angkatan kedua tahun 99. Kalau Mas Utoto tuh angkatan ke 6 apa 7 ya, dia 2004 sih. 2004 ya, jadi sekitar angkatan ke-6 ya mungkin ya. Angkatan ke-6 gitu. Dan ini ada adik-adik kelas yang angkatan 2000 terakhir 2020 ya, Pak Bobi ya. Nah, itu jadi mungkin ini kemudian salam kita panjatkan puji syukur juga kehadirat Allah bahwa kita dikasih kesempatan untuk bertemu walaupun secara luring apa daring ya? Daring ya. Secara daring malam ini mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan Mbak Muhoria dan Mas Sutoto yang mungkin juga punya kegiatan lain, punya jadwal yang juga banyak begitu. Tapi harapannya bahwa dengan pertemuan kali ini mungkin adik-adik kelas Mas Sutoto dan Mbak Muhoria ini menjadi lebih mengenal bukan hanya alumni tapi juga terkait dengan perencanaan yang digeluti oleh atau bidang ilmu yang digeluti oleh bidang pekerjaan yang digeluti oleh Mas Sutoto dan Mbak Muhoria sekarang, dan juga menyampaikan prospek-prospek dari pekerjaan yang bisa dimasuki oleh adik-adik kelas di perencanaan tata ruang. Jadi harapannya bahwa kita memberikan ilmu, kita memberikan ilmu pada Anda, pada adik kelas itu agar nantinya memang benar-benar siap untuk terjun di dunia yang sesuai dengan bidang ilmu yang kita berikan begitu, supaya ya walaupun nanti mengatakan bahwa semua ilmu itu sama, semua itu ilmu itu bermanfaat, betul sekali, tapi bahwa kalau kita bisa lebih inline, artinya apa yang kita berikan di bangku perkuliahan itu benar-benar bermanfaat bagi jenjang karir gitu ya, atau jenjang karir Anda nantinya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, nanti Mbak Moria ataupun Mas Sutoto nanti akan menyampaikan seperti apa prospek kerja, karena kedua kakak kelas Anda ini bidangnya kelihatannya agak, nggak tahu bisa sama atau berbeda, saya tidak tahu begitu. Mungkin pada satu titik mereka akan sama, tapi bisa juga jadi berbeda, tapi masih tetap terkait dengan perencanaan ruang, perencanaan tata ruang. Sementara mungkin itu pengantar terkait kemudian Mbak Moria dan Mas Sutoto mau menyampaikan, saya tidak bawa CV dari Mbak Muhoria dan Mas Sutoto, jadi biar mereka sendiri yang akan menyampaikan, memperkenalkan diri mereka masing-masing begitu, dan prospek kerja yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada adik-adik kelas seperti apa nantinya. Mungkin begitu kira-kira, atau ada yang mau disampaikan tambahannya Pak Bobi? Cukup Bu, kita bisa langsung masuk ke tema, kita ngobrol-ngobrol Ya, santai. ya, ini ngobras gitu loh, ngobrol santai katanya, ngobras. Silahkan Mbak Muhoria mungkin bisa terlebih dahulu. Baik, Bu Mila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Bu. Iya. Keadaan tersendiri, Bu, bisa hadir di sini, bisa sharing dengan teman-teman semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhoriyah, di Plano Angkatan 99, Angkatan kedua. Asalnya dari Rembang. Saat ini. Foto saya di Rembang. Oh, itu ya, Bu. Iya. Ya, ini dari Bu, mengadu nasib ke jadi saya saat ini bekerja sebagai ASN di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sebagai peneliti. Saya masuk di LAPAN itu tahun 2005. Alhamdulillah setelah menerima ijazah dari Unisula, Bu, saya langsung ya. Oh. Alhamdulillah, Bu, tidak menunggu. Lama ya. Iya, Bu. Alhamdulillah sampai saat ini di LAPAN berarti saya sudah 15 tahun lebih, Bu. Sudah lama. Ada di LAPAN, ya. Gitu, Bu. Oke. Itu perkenalan awalnya ya. Oke. Silahkan Mas Sutoto. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, Mbak Ria, Mas Budi yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa Planologi Unisula. Saya angkatan 2004. Kebetulan lulus di tahun 2009. Di awal 2009. Kebetulan ini saya kemarin dihubungi sama Bu Mila dan Pak Bobi ini untuk menyampaikan atau bincang-bincang tentang alumni. Pertama, saya memperkenalkan diri ini pribadi dan saya atas nama Ikatan Alumni Planologi dari tahun 2014 sampai sekarang yang saya pegang dan salam dari teman-teman pengurus yang lain. Mungkin itu dulu, Bu. Nanti kita lanjut lagi. Lah, nggak disampaikan sebagai apa gitu. Jangan IKA-nya. Di IKAPSA saya sebagai ketua IKAPSA dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan apa ya? Direktur. Oh gitu, Bu. Disampaikan, Bu. Takutnya. Iyalah. Ya, ini sambilan saya di tiap harinya adalah di CV Terakota. Kebetulan CV Terakota ini gabungan dari teman-teman alumni yang ingin membuat konsultan atau CV, dan saya sebagai direkturnya. Sekilas di tahun ini saya bersama teman-teman di CV Terakota hampir 13 atau 15 anak Planologi Unisula, Bu. Oke, banyak ya. Ya. Oke, sip. Mungkin itu dulu, Bu, nanti. Oke, ya. Ya, itu perkenalan dari Mas Sutoto dan Mbak Muhoria terkait angkatan dan sebagainya. Nah, mungkin juga Mbak Muhoria juga bisa menyampaikan sebenarnya prospek kerja yang ada di LAPAN yang ada hubungannya dengan planologi itu kira-kira di mana dan seperti apa, dan ya saya nggak tahu, mungkin juga bisa yang adik-adik adik-adik angkatan bisa menyampaikan, menanyakan banyak hal ke Mbak Mas Sutoto atau ke Mbak Muhoria, kira-kira tantangan-tantangan seperti apa yang mungkin akan dihadapi atau challenge-nya seperti apa untuk bisa menjadi ASN atau bisa menjadi direktur, kira-kira seperti itu. Ya. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Yang adik kelas angkatan 2000 berapa sih? Bu, ya. Kalau saya mengeluarkan data sebentar, boleh, silahkan. Supaya saya
share ya Bu, bisa? Ya, silahkan. Boleh Pak Bobi, sudah bisa ya? Oke. Oke. Oke, silahkan. Kelihatan bukan Bu? Kelihatan. Izin Bu Mila, Pak Bobi dan Mbak Ria, Nyun Sewu ini, karena saya diamanatkan sama Pak Bobi untuk menyampaikan dua hal terkait IKAPSA, Ikatan Alumni Planologi, dan kebetulan sama Sekretariat Kotanya. Oke, silakan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terkait alumni dulu, Bu. Iya. Ini yang ini pekerjaan alumni Planologi Unisula, dan Sewu. Ini data dari 98 sampai tahun 2017 yang kami peroleh. Ini belum semuanya masuk, ya Sewu. Belum semuanya masuk di rekap kuesioner saya, karena ini sifatnya by telepon, Bu, kami mengidentifikasinya. Oke. Ini angkat alumni dari angkatan 98 sampai 2017 yang kami hasil 1 minggu yang lalu itu 212 alumni, Bu. Mungkin ini hampir 70% atau 60% dari total alumni yang sudah diluluskan Planologi Unisula. Dari data ini saya kira cukup menarik, Bu. Cukup menarik kalau kita mengenai peluang atau yang existing ya, pekerjaan yang sudah diemban oleh teman-teman alumni. Ini saya bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah sesuai dengan jurusan. Nyun Sewu, ini datanya data by phone ya Bu, jadi belum semua terkonfirmasi. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa yang pertama itu sesuai dengan jurusan itu kami menganggap ada instansi pemerintahan, ini ASN dan non ASN. Kemudian ada instansi swasta, ini banyaknya konsultan atau kontraktor atau developer. Kemudian ada lembaga pendidikan, ini baik dosen, guru maupun sebagai administrasi. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah menurut kami tidak sesuai dengan jurusan. Ini ada ibu rumah tangga, pedagang, dan wira swasta. Dan di kolom yang paling ujung kanan adalah ini lanjut sekolah atau lanjut S2 atau belum atau tidak bekerja. Dari tabel ini saya simpulkan ini datanya saya kira valid karena by phone ya. Tapi saya pun tidak punya by name address-nya. Dari 212 yang saya saya survei namanya ya. Saya survei itu hampir 131 atau 62%, Bu. Ini bekerja di atau sesuai dengan bidang. Sesuai bidang. Ya. Masih sesuai dengan bidang ya. Sesuai bidangnya. Tapi paling dominan ini ini bukannya saya konsultan atau membuat konsultan yang paling tinggi nih, Bu. Jadi ini hasilnya adalah 54 alumni atau sekitar 25% ini kerjanya di konsultan, Bu. Baik konsultan individu maupun konsultan yang berbadan usaha. Kemudian ada sekitar 23%. Ini tidak sesuai jurusan 48 alumni. Nah, ini yang lain yang sangat menarik adalah angka di instansi pemerintahan ini, Bu, baik ASN dan non ASN. Ini kan ada honorer dan ada kontrak individu. KI ya. KI ya, Bu. Ini saya anggap masuk di instansi pemerintahan. Ini hampir berapa ya? 20% ini hampir, Bu. Hampir 20%. Ya. Nah, ini kalau ditelaah dengan data ini bahwa Bu Mila dan kawan-kawan dosen yang sudah di Unisula sudah sangat menarik, Bu, dengan data ini ketika alumni sudah sesuai dengan jurusannya. Kemudian tidak sesuai jurusannya ini karena minatnya berwira swasta. Ada kegiatan yang lain, misalnya buka bengkel, ada teman saya itu pribadi itu yang di angkatan 2004 itu malah jadi sales rokok di Pangkalan Bumbu. Dengan metode planologi malah jadi sales terbaik di satu kota. Dapat sertifikat dan dapat bonus terus itu, Bu. Karena dia menerapkan ilmu statistik planologi. Iya, Bu. Oh, jadi nggak salah Pak Bobi. Boleh juga. Ilmu tata ruang. Karena teman saya ini Sandi itu kuliahnya kan wali muridnya Bu Mila itu. Kalau sekolah itu 7 tahun, hampir 8 tahun malah itu. Tapi dengan metode yang setelah di kuliah ada,
nyebar kuesioner dan apa sehingga menentukan segmentasi pasar ada. Ya, Jadi dia dianggap masih ada. apa namanya sales terbaik lah ini. Hmm. Nah ini data-data ini harapannya saya sebagai alumni, ketua alumni pengennya nanti data ini tercover semua Bu, Betul. cover semua. Cuma ini masih dalam rangka pembuatan webnya. Kemarin sudah saya aturkan ke teman-teman tapi belum dilaksanakan ini. Oke, ya, Kemudian, nah ini data-data tadi Bu yang saya sampaikan bahwa kebetulan sesuai bidangnya itu hampir seperempatnya, itu hampir semua ada. Tapi data ini Bu yang paling menarik yang tadi saya sampaikan. Kalau sesuai jurusan itu hampir instansi pemerintahan, ASN, instansi swasta, dan ada sebagai lembaga pendidik. Nah, ini kalau ditelaah Bu, konsultan itu sebagai jembatan atau transitnya teman-teman yang sudah lulus atau baru lulus. Kalau misalnya nunggu CPNS, nunggu apa, ini banyaknya kerjanya di konsultan. Nah ini sambil mencari kerjaan yang pasti, konsultan lah tempat berlabuh. Nah harapannya kalau apa namanya konsultan yang kita kenal banyak, mungkin teman-teman yang baru lulus nanti bisa transit dulu atau berlabuh dulu di kita, sebelum mencari pekerjaan sambil menunggu CPNS atau yang lainnya. Nah ini ada potensi peluang pekerjaan yang lain yang kami hubungkan dengan konsultan buat senior. Yang pertama adalah terkait dengan DKV ini, desain komunikasi visual. Kalau biasanya kan ada setiap dinas atau setiap apa ya OPD itu membuat profil atau profil prestasi atau profil pariwisata. Ini kan membutuhkan struktur data dan analisis di dalamnya dan dubbingnya. Nah, kalau ini di planologi ditambah itu, mungkin kita akan apa namanya alumni kita akan lebih cepat mencari pekerjaan dan apa ya tertampung lah ya Bu. Kemudian belum ada di NGO atau LSM Bu. LSM kan kadang seperti Bumila atau Bintari atau yang lainnya kan kadang ada seperti itu. Jadi dari pengamatan kami dari alumni yang banyak belum ada yang masuk ke NGO iya di LSM. Kemudian ada surveyor Bu. Surveyor ini saya bagi menjadi 3. Ada surveyor drone atau pilot drone, kemudian ada topografi atau geotaggingnya. Nah ini kalau di dunia konsultan ini sangat diperlukan karena kami mencari di Semarang sangat minim. Ya, kalau di Plano misalnya teman-teman jurusan bisa membuat apa ya terobosan ini terkait survei, dilatih lah ya atau ada pembelajaran sendiri mungkin menjadi skill tambahan untuk setelah kita setelah alumni setelah mahasiswa lulus nanti ada tambahan ilmu. Kemudian struktur data dan digitalisasi. Nah, ini yang mungkin perlu perlu ditambah untuk di mahasiswa dan nanti ketika masuk ke dunia pekerjaan, nah ini mungkin dari nilai plusnya. Karena masih banyak. Kalau mungkin udah ada niat untuk CPNS lah itu mungkin beda Bu. Ini karena teman-teman yang biasanya sudah lulus ini kan sambil nunggu rentang waktunya hampir 1 atau 2 tahun bahkan. Nah ini dalam menunggu ini kan biasanya teman-teman nyari konsultan dulu lah untuk transit. Nah ini mungkin bekal untuk teman-teman mahasiswa yang sudah lulus. Kemudian kalau dilihat dari dokumen ya mungkin ini dokumen yang sudah biasa yang ada di daerah dari RT RW, RTR, RTTR, RTBL, RTJP dan lain-lain. Ini kalau misalnya kita main di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, setiap tahun ini pasti ada dan membutuhkan planologi. Itu kalau sekarang di dunia perkonsultanan itu namanya Bumila itu kan sering dipakai di mana-mana Bu. Kalau dihitung banyak. Nah ini kan kekurangan tenaga ahli. Di Jawa Tengah itu kekurangan tenaga ahli untuk banyak banget paket yang ini. Nah harapannya kalau kemarin saya teman-teman yang lain untuk di Jakarta Kota, ini saya pengen karena di planologi itu luas, apapun kegiatan di Pemda pasti membutuhkan planologi, baik studi yang sifatnya tata ruang dan non tata ruang pun banyak, seperti RPJMD, RKPD itu membutuhkan planologi atau
yang lain itu ada Sida Erika itu yang di Bapeda masing-masing Bapeda di kabupaten kota itu pasti ada. Apalagi adanya namanya Riparda, rencana pengembangan pariwisata daerah, itu pasti menggunakan astroplanologi. Kalau dihitung ini pasti banyak, Bu. Pasti banyak. Dan tenaga ahli yang kita gunakan pasti hanya itu saja, dan di level asisten sampai tenaga ahli. Bahkan kita sering mencari orang tuh agak agak susah nyarinya, Bu, karena sudah penuh dan sudah penuh. Nah, harapannya nanti kalau misalnya alumni punya CV Terakota dan lain-lain yang bergabung dalam holdingnya BWK Unisula, ini harapannya nanti bisa bersama, minimal misalnya satu konsultan atau yang lainnya membutuhkan 7 atau sampai 10 orang, Bu, setiap tahunnya. Nah, ini kan kalau dikalikan 3, ini hampir 30. Nah, ini kan membuat jaring mahasiswa atau alumni ini bisa berkembang. Nah, ini saya arahnya nanti dengan CV Terakota dan alumni, saya ingin seperti itu, mengembangkan Terakota biar berkaitan dengan alumni dan Pemdanya. Mungkin itu, Bu, data-data dari kami, karena saya simpel saja membuatnya, tapi saya menurutkan tadi ada peluang-peluang yang bisa di transfer di dunia planologi. Ya, mungkin itu dulu, nanti sambil jawab ya. Makasih ya, Bu. Makasih. Mbak Mohoria, kira-kira ada yang mau ditambahkan sebelum nanti kita, siapa tahu ada yang mau bertanya, atau kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung juga sih sebenarnya, jadi tidak harus saya buka sesi pertanyaan. Siapa tahu nanti malah lupa malahan. Siapa tahu ada yang mau tanyakan, silahkan, tidak perlu harus nunggu sesi tanya jawab. Bisa raise hand atau nulis di chat, silahkan. Kalau belum ada, silahkan Mbak Mohoria, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait prospek kerja di Lapan dan sebagainya. Terima kasih Bu Mila. Tadi udah disampaikan sama Mas Sutoto, udah lengkap banget. Saya ikut senang, Bu. Ya. Ini dari Plano Unisula, banyak yang sudah bekerja baik di pemerintahan maupun swasta. Saya sangat bangga. Kemudian untuk prospek untuk jurusan planologi di dunia kerja itu sebenarnya sangat menjanjikan, Bu, baik di di pemerintahan atau swasta. Saya masih ingat waktu zaman kuliah tahun 99 itu, masih ingat jurusan plano itu cuma ada 4 universitas, kalau nggak salah. Ada di Undip, ITB, Unisba, dan Unisula. Nah itu sekarang tuh udah banyak banget, di setiap universitas sudah ada jurusan plano. Jadi ini menandakan bahwa kebutuhan untuk seorang planner untuk penataan kota sangat menjanjikan dan sangat diperlukan sekali. Untuk di peluang kerja untuk di pemerintahan itu juga banyak banget, Bu, di berbagai instansi. Contohnya di Lapan. Kebetulan di Lapan, Bu, untuk planologi itu cuma ada 2 orang, Bu. Formasi planologi itu tidak dibuka lagi, Bu. Saya nggak tahu kenapa. Oh gitu. Ya, dibuka tahun 2005 aja itu, Bu. Nah, setelah itu nggak ada ya? Setelah itu nggak ada. Itu pun persaingannya itu, Bu, ya Allah, luar biasa. Saya saingannya sama dari ITB sama Undip itu, Bu. Pesimis juga. Waduh, bisa nggak? Bismillah aja. Alhamdulillah, malah yang diterima saya dari Unisula sama dari Undip, Bu, waktu itu. Ya, terus selama di Lapan pekerjaan saya nyambung, Bu, untuk tata ruang. Keterbatasan SDM planologi, jadi kalau kegiatan tata ruang selalu saya yang ditugasi untuk melaksanakan penelitian maupun pengembangan dari tata ruang itu sendiri. Jadi yang saya tekuni sekarang itu berhubungan dengan pemanfaatan data satelit. Saya masih ingat waktu awal masuk Lapan 2005 itu, waktu itu setelah tsunami Aceh, Bu, ya, tsunami yang pertama itu. Nah, jadi saya megang
untuk kegiatan itu menggunakan data satelit yang resolusi sangat tinggi. Nah, itu sampai sekarang untuk kegiatan tata ruang selalu kami berdua yang ada di Lapan itu yang mengerjakan. Nah, untuk tahun ini saya juga sebagai leader untuk Litbang Tata Ruang, dan dari adik-adik Plano kemarin yang PKL yang KP ya Bu, alhamdulillah sudah diterima di pusat kami, pusat pemanfaatan penginderaan jauh, itu ada 10 orang, 6 ada di bawah saya. Kebetulan saya juga membimbing 3 orang, mungkin di sini ada Mbak Erni, Mbak Nurul, sama Mas Nazaya, yang 3 lagi teman saya membimbing, terus ada lagi 3 di identifikasi lahan pertanian, dan 3 orang lagi untuk identifikasi mangrove. Nah, itu teman-teman sangat untuk kegiatan KP. Selain itu, peluang kerja untuk menjadi ASN itu ada di Bappenas, itu juga sangat membutuhkan untuk planologi, kemudian Kemen PUPR, ATR BPN, di angkatan saya ada yang di BPN itu ada 2 orang Bu, Mbak Wuri sama Mbak Mini. Nah, itu kebetulan di Semarang. Ya. Ya, kemudian di KLHK juga sangat membutuhkan untuk Dijen Planologi dan Kehutanan. Kemudian ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal, ada BKPM, ya, ada di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal juga, kemudian di Kementerian Perhubungan, ada di BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selain itu juga di Pemda atau Bapeda atau dinas tata kota lainnya. Nah, itu yang ada di daerah. Kemudian yang menjadi tantangan Bu setelah untuk misalnya mau menjadi ASN itu saya alami sendiri Bu. Nah, yang pertama itu skill Bu. Nah, jadi kita harus menguasai misalnya untuk terutama kalau kita terjun di dunia kerja itu untuk pengolahan data itu. Software-software yang dibutuhkan untuk pengolahan data itu harus kita kuasai Bu, terutama karena Plano kita harus menguasai software GIS Bu. Ini banyak sekali software-software yang free, jadi saya tidak menyebutkan software-software yang berbayar, nanti takutnya ini sebagai sales ya Bu. Jadi ada itu ada untuk GIS ada Quantum GIS, nah itu bisa digunakan untuk untuk dikuasai untuk software GIS-nya. Itu software itu bisa di-download dan diakses untuk umum. Kemudian teknologi Bu. Nah, di era digital ini kita juga harus aware terhadap teknologi. Misalnya pemanfaatan data satelit itu juga sangat digunakan. Jadi sangat dimanfaatkan untuk penataan kota. Nah, itu sekarang di beberapa kementerian atau di pemerintah daerah itu pemanfaatan data satelit itu Bu sangat dibutuhkan sekali. Makanya kita harus bisa mengolahnya juga, bisa tahu pemanfaatannya. Kemudian Lapan sekarang juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial Bu untuk mengidentifikasi rumah-rumah mewah yang menerima bansos Bu. Jadi kelihatan dari rumah-rumah mewah yang menerima bansos, nah itu kerjasama dengan Kementerian Sosial Bu. Nah itu jadi pemanfaatan teknologi jadi harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga Bu, kita harus menguasai bahasa. Jadi kalau penerimaan PNS sekarang kan harus ada tes TOEFL Bu. Minimal 450 harus bahasa Inggris. Ya, bahasa harus dikuasai Bu. Selanjutnya sekolah lagi Bu. Kenapa saya menyebutkan untuk sekolah lagi? Karena penerimaan ASN atau PNS sekarang Bu itu minimal
banyak yang S2, Bu. Ya. Ya. Apalagi untuk formasi untuk peneliti itu syarat dari S2. LIPI harus S2, Bu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu. Tapi jangan berkecil hati, banyak beasiswa yang bisa apa namanya, yang ada untuk bisa sekolah lagi. Itu ada Bidiknis, ada dari Bappenas, dari Ristek, LPDP, Saintek, dan masih banyak lagi yang bisa diakses itu untuk kita melanjutkan sekolah lagi. Jadi jangan khawatir, kita harus pintar-pintar untuk nyari peluang, Bu, untuk memanfaatkan. Seperti itu dulu, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari adik-adik tingkat ada yang mau ditanyakan kira-kira baik ke Mas Sutoto ataupun ke Mbak Moria. Tadi udah disampaikan beberapa hal yang harus juga menjadi tambahan apabila Anda, saya pikir tidak hanya di ASN ataupun di mana, tapi memang terkait capacity building, penambahan kualitas itu penting gitu ya. Jadi ya tadi sampaikan terkait dengan digital di bidang tata ruang, GIS atau apapun. Karena sekarang banyak sekali software yang itu akan sangat membantu sebenarnya ya, membantu Anda untuk mempercepat proses pekerjaan di dunia. Jadi tidak ya GIS, terus kemudian banyak lagi software-software baru yang bermunculan yang itu kemudian bisa mempercepat kualitas kerja sekaligus memperbaiki tampilan dan sebagainya. Kemudian tadi penguasaan bahasa itu ya sangat penting karena memang kita ya biar bagaimanapun tidak mungkin hidup sendiri, pasti kita akan berjejaring dengan banyak pihak sehingga penguasaan bahasa itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu loh. Dari 5 bahasa internasional silahkan yang dipilih yang mana yang kira-kira paling Anda interest, entah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, Mandarin begitu atau yang lainnya begitu. Dan satu lagi kalau memang akan menjadi peneliti ataupun dosen ya memang harus studi lanjut, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Ada yang mau disampaikan oleh 70 atau 75 lah, mungkin ada 75 orang yang akan bisa memberikan pertanyaan apapun lah kita kira-kira terkait apa yang disampaikan Mas Sutoto dan Mbak Mohoria. Silahkan. Masa 75 nggak ada yang satupun akan memberikan masukan atau tanggapan. Halo, silahkan. Halo, mana nih? Siapa kira-kira? Manakah? Banyak loh orangnya sini. Ada di mana semua? Siapa? Ada enggak? Apa semuanya ini ya? Sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sutoto dan Mbak Mohoria itu tadi? Bagaimana nanti di dunia kerja dan sebagainya? Apakah juga sudah paham seluk-beluk misalnya akan bekerja kira-kira? Apakah tidak ada ketakutan-ketakutan pada saat akan bekerja dan sebagainya begitu? Bergaul dengan orang yang mungkin tidak sama kalau dengan di tempat Anda kuliah begitu. Kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap dan sebagainya. Halo? Mana ini kok foto netok kafe? Adakah yang mau memberi masukan? Mana? Nggak ada. Ini juga nggak ada nih. Silahkan. Kok duanteng? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ini pada kemana orangnya? Nggak ada yang mau ditanyakan kira-kira? Apakah semua sudah jelas begitu? Apa yang disampaikan oleh Mbak Moria? Halo? Kalau misalnya tidak mau bertanya, silahkan di chat juga bisa.
Nggak ada ini? Ada HM-nya itu? Gimana, Mas? Ada yang mau disampaikan? Nah, silahkan ada. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Saya perkenalkan, saya Dian Andrianto dari Planologi 2018. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Mas Toto terkait kesiapan kerja, Mas ya. Saat kami lulus nanti, kami punya ijazah. Kira-kira penilaian apa sih, Mas, yang bisa dari sudut pandang konsultan bisa menerima kami itu? Apa sih yang harus kami siapkan? Apa sih yang jadi penilaian bisa kami bisa dikatakan siap untuk kerja itu, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, bisa dijawab aja langsung kelihatannya karena juga mungkin yang lain masih memikirkan apa yang akan ditanyakan juga. Baik Bu, dari adik kita Mas Dian Andrianto. Kebetulan di konsultan itu kalau di Jawa Tengah itu hampir berapa ya, 200-an lebih. Di Jawa Tengah itu yang terdaftar di LPJK itu hampir 200 lebih. Aslinya mereka punya kriteria sendiri-sendiri. Yang sering kami pakai adalah yang pertama, karena kami sering pakai di Plano Unisula, Undip, dan UNS. Ini teman-teman yang harapannya mau masuk, pertama saya harus mengutamakan di Unisula dulu. Entah belum punya pengalaman baik di KP maupun yang sifatnya kerja. Kami tidak mengutamakan itu, tidak mengutamakan IPK, yang penting kami punya standar bahwa Unisula yang nanti saya akan pakai punya etika saja, Bu. Etika untuk bekerja dengan baik dan kerja keras dan mampu untuk membawa nama baik kalau menurut planologi. Yang syarat yang lain tadi ada etika, yang syarat yang lain pasti saya utamakan yang multi skill, bisa analisis, kemudian narasi, bisa membuat minimal JIS lah. Itu yang nanti biasanya ditanyakan oleh beberapa direktur di konsultan. Yang pertama, kamu bisa analisis atau tidak. Yang kedua adalah bisa pemetaan atau tidak. Mungkin hanya itu yang dicari di dunia konsultan. Yang lain nanti kita bisa bergabung atau belajar bersama di konsultan. Yang saya karena di konsultan itu kami rekanan, Bu, rekanan di beberapa dinas di UPD yang ada di kabupaten kota. Itu yang paling utama adalah di Bapeda, PU, Dinas Pariwisata, yang itu pasti membutuhkan planologi. Itu biasanya basicnya adalah pemetaan, baik RT RW, RDTR, dan Piparda yang lainnya pasti butuh peta. Biasanya kalau di dunia konsultan itu pemetaan terbagi dua jenis sarjana, Bu. Ada geografi dan yang paling menonjol adalah di dunia planologi sekarang. Planologi sudah menjadi ahli JIS-nya. Karena di Unisula dan Undip sekarang bersaing, Bu. Siapa yang ada skill tambahan di JIS-nya pasti akan direkrut oleh teman-teman di dunia konsultan. Bahkan tadi saya mencari sama teman-teman di linknya konsultan, siapa yang bisa narasi dan JIS untuk RD di Jawa Tengah. Saya nge-link di grup alumni, sepi, tidak ada. Karena yang saya tawarkan itu udah dapat semuanya, Bu. Nah, harapannya kalau adik-adik ini punya skill, nanti dibimbing Mas Bobi sama Bu Mila yang di jurusan, nanti skill untuk pemetaan dan yang lainnya mungkin bisa ditambah untuk menilai kita di dunia konsultan. Mungkin itu, Bu. Ya, silahkan mungkin Mbak Moria bisa menambahkan kira-kira, karena saya pikir ini adalah suatu yang mungkin sifatnya umum begitu, yang ditanyakan oleh Mas Andrianto mungkin bisa ditambahkan. Kalau saya menambahkan sedikit, Bu, jadi kalau saya menyoroti untuk penerimaan sebagai ASN, Bu. Jadi sekarang kan
apa namanya, tesnya itu semakin sulit gitu Bu. Pengetahuan umum untuk tes apa namanya TPA itu harus dipersiapkan Bu. Jadi bisa searching di internet itu banyak sekali apa namanya materi-materi untuk pengetahuan umum penerimaan CPNS-nya. Itu Bu yang harus dipersiapkan dulu. Karena sekali gagal di tes CAT, ya udah ini lagi harus ngikut lagi. Nah itu jadi nggak bisa Bu. Jadi itu komputer yang menentukan. Jadi pengetahuan umum yang untuk TPA itu harus yang dipersiapkan dulu Bu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Selain Mas Dian Andrianto. Yang lain, apakah sama pertanyaannya sama Mas Dian Andrianto? Ataukah juga ada yang ingin disampaikan? Yang lainnya kira-kira. Nah, ini biasanya tuh yang putri-putri itu loh. Yang izin bertanya, monggo silakan. Sebelum saya ngomong silakan. Mas siapa ini? Fahri Zulikam. Langsung tanya aja ya, nggak usah pakai chat ya. Mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, untuk kita sebagai lulusan PWK, untuk pemula apa yang dibutuhkan di prospek kerja ke depan itu sebagai tim ahli, dan bagaimana tips kita untuk proses ke depan bagi lulusan PWK yang emang dibutuhkan pada saat-saat ini. Apalagi isu yang ada ini kan ibu kota mau dipindah ke. Halo? Maaf Bu, sinyalnya potong. Ya, apalagi isu yang saat ini ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan. Itu kan sebagai jadi peluang untuk mahasiswa PWK yang ada saat ini, Bu. Mungkin yang saat ini yang emang urgent banget untuk mahasiswa yang dicetak sebagai planner yang akan dibutuhkan yang bagaimana ya Bu, Pak? Terima kasih. Ya, silahkan. Bisa Mbak Muhoria kira-kira? Atau Mas Sutoto, silahkan siapa saja boleh. Monggo Mbak. Baik Bu, jadi untuk seperti yang saya sampaikan tadi, penguasaan skill teknologi itu harus dipersiapkan juga untuk apa namanya lulusan dari Plano itu. Jadi kalau kita sudah menguasai skill, sudah menguasai teknologi, itu kita akan melangkah itu lebih mudah gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan apa namanya kayak saya dulu tuh waktu awal-awal di 8 saya tuh terus terang Bu tidak kan apa namanya mata kuliah untuk penginderaan jauh itu kan 1 semester Bu. Nah kebetulan ya betul. Kebetulan saya langsung di pemanfaatan data satelit itu. Jadi saya terus terang bingung Bu. Tapi karena saya berkumpul dengan orang-orang yang kebetulan teman-teman baik semua, jadi saya diajarin dari awal sampai saya bisa menguasai software itu kurang lebih 1 bulan Bu. Saya di training untuk menguasai apa namanya software itu Bu. Jadi saya menginginkan untuk teman-teman dan adik-adik itu untuk penguasaan dari skill sama teknologi itu. Jadi biar tidak ketinggalan zaman dengan isu-isu yang ada saat ini, gitu Bu. Oke, silakan Mas Sutoto bisa menambahkan kira-kira apa yang disampaikan oleh Mbak Muhoria. Kira-kira kalau tips bagi lulusan PWK gitu.
Bu, tadi siapa ya Bu? Dari mana asalnya ya Bu ya? Pak Rizul Hikam namanya. Dia ketua HM ya, HM ya? HMTPWK ya? Ya Mas, bener ya? Asalnya mana Bu? Iya, Dari Bu. Penajam ya Bu? Asalnya dari mana? Penajam? Asal saya dari Demak, Bu. Oh, Demak, Demak. Wah, teman. Ini ada terkait apa namanya ya, mahasiswa atau yang baru lulus. Kiatnya yang pertama adalah passion-nya dulu mau kemana ini? Apakah mau ke instansi, ke wira swasta, atau ke konsultan yang umumnya? Kalau misalnya ke instansi, ke pemerintahan itu kan tadi sudah disampaikan Mbak Ria itu levelnya sangat banyak. Dari kementerian itu ada ASN dan non ASN. Non ASN itu ada honorer dan KI-nya, kontrak individualnya. Nah itu kan sampai ke provinsi, sampai ke level di kabupaten itu membutuhkan banyak. Kalau semisal di Demak itu ada link plano di Bapeda sebagai honorer atau apa, mungkin bisa dulu. Sebelum lulus, akan wisuda cari link-linknya dulu. Kalau belum nanti coba kami masuk ke dunia konsultan. Kalau minatnya pengen ke konsultan ya, untuk transit terlebih dahulu, bisa nyari link-link konsultan. Biasanya di Semarang itu banyak teman-teman yang baru lulus itu, kalau belum jadi ASN atau honorer, biasanya transitnya di konsultan atau wira swasta. Nah ini harapannya membangun link dulu, atau mencari adik-adik itu harus mencari link di Pemda, khususnya misalnya di Demak itu, ada di Bapeda, di Kominfo itu sekarang bahkan ada. Di Kominfo itu membutuhkan ahli planologi untuk di bidang statistik. Biasanya teman-teman di Kominfo itu untuk membaca data yang sifatnya ribuan itu perlu ahli statistik dan ahli planologi. Kalau ahli statistik biasanya hanya mencari atau menganalisis data sifatnya kuantitatif. Kalau kewilayahan teman-teman statistik agak kewalahan. Kewalahan. Ini di Ya, Kominfo data spasial. statistik. Kemudian ada tren yang baru ini Bu. Tren yang baru bahwa teman-teman planologi ini diarahkan untuk di level tingkat desa sudah masuk di perangkat desa. Ini ada salah satu kabupaten bahwa sedang menyusun draft untuk di bagian pemerintahan, kalau saya tidak salah, itu planologi diusulkan untuk menjadi perangkat desa. Karena di situ butuh pemetaan desa, butuh analisis yang lain, hanya plano yang bisa. Nah ini kalau teman-teman di adik-adik yang misalnya ingin membangun desanya, jangan langsung ke ibu kotanya dulu Mas, nanti agak berat itu Mas. Itu karena Bu Mila sedang mendesain di ibu kota. Mungkin dari unit yang terkecil dulu, coba kita di Demak mungkin ada di desa apa, mungkin butuh lowongan apa, bisa. Karena di lintas kelurahan kita bisa mendaftar. Nah ini kalau di desa itu sekitar 7 atau 8 perangkat desa yang dibutuhkan. Kalau pensiun itu saling berganti ya. Itu sekarang tesnya itu hampir seperti CPNS sekarang. Misalnya 10 musuhnya ya tesnya di komputer, wawasannya adalah wawasan pemerintahan, tata ruang, bahkan ada semacam ilmu Excel-nya itu Bu, cara membuat pivot itu seperti apa. Jadi teman-teman planologi dan ekonomi sangat masuk kalau masuk di perangkat desa. Ini di angkatan 2006 sudah ada Bu. Mas Anang Suko itu, kemarin saya ketemu di Purwodadi, mereka sudah nyaman dengan ilmu planologi yang diterapkan di desanya. Jadi sekarang jadi perangkat desa? Iya Bu, betul. Jadi ada satu lagi. Tiara Kartika Cendani itu? Di Sulawesi ada Bu, Sulawesi Tenggara ada satu. Di Kabupaten Pekalongan, dia salah satu desa juga. Dan sekarang jadi kades di sana. Wah itu ada Bu. Ada? Ya bagus itu Bu. Perempuan. Kalau pengen bangun desanya dari bawah itu planologi sangat dibutuhkan. Karena di desa itu perangkat desanya yang SDM-nya sangat rendah, sekarang ditekan oleh banyak aplikasi yang sifatnya rutin tiap bulan harus mengupdate data di situ. Ada SID, ada Jateng apa, kemudian di Kemendagri ada data apa lagi. Lah itu kalau orang tidak punya mahir di ahli komputer, itu akan susah. Nah harapannya nanti teman-teman coba setelah lulus ini pemetaan dulu. Wah ini ada perangkat desa yang kosong ini, saya harus daftar. Nah, makanya yang pertama adalah jaring linknya dulu. Passionnya teman-teman itu mau kemana, atau ke instansi pemerintahan, atau ke wira swasta, atau ke konsultan. Mungkin itu Bu, linknya yang paling penting itu minatnya, baru kita tekankan ke skillnya. Ya betul. Makasih. Ya jadi menarik ya bahwa sekarang
perangkat desa itu sudah kemudian bukan lagi sebagai ajang bagi apa namanya orang yang punya apa duit untuk juga beradu keuntungan, tapi sekarang ada tambahannya. Jadi ini apa menjadi satu peluang juga bagi adik-adik planologi untuk membangun desa. Jadi itu sebenarnya sangat mulia, sangat mulia membangun desa itu gitu. Jadi jangan dikira jangan ya lompatan yang bagus kalau mau membangun IKN, tapi ya yang ini kita bangun dulu lah desa dengan desa yang lebih bagus kan artinya kita sudah bermanfaat juga bagi sekeliling atau sekitar kita gitu. Nah, ini yang sebenarnya tadi nggak disorot oleh Mas Sutoto terkait dengan gendernya dan ini juga jadi perlu begitu loh terkait berapa persen sih sebenarnya perempuan yang kemudian bekerja sesuai dengan bidangnya itu kan tidak disampaikan kan sama Mas Sutoto. Nah, itu juga perlu kita juga perlu melihat begitu supaya teman adik-adik kelas yang juga perempuan itu juga bisa mempunyai kebanggaan, oh ternyata banyak juga sih sebenarnya dari gender saya yang kemudian bekerja di bidang planologi begitu seperti itu sehingga itu akan memberikan giroh atau semangat mereka juga untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dirinya kira-kira seperti itu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan ini yang bertanya kebetulan semuanya adalah teman-teman cowok. Mungkin ada yang putri-putri juga ada yang mau menanyakan. Di tempatnya Mas Sutoto juga ada kok yang putri-putri ya. Ada Bu. Ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Di tahun angkatan 2015 kalau enggak 2016 Bu. Itu ada banyak yang menjadi call center di BUMN Bu. Oke. Bank ada di Tokopedia dan lain-lain itu kemarin saya informasi dari teman-teman itu ada di 2015 kalau nggak salah atau tahun 2016 angkatannya itu hampir 20 orang Bu. Di call center. Kalau misalnya teman-teman nggak pede dengan wajahnya, dengan suaranya saja masuk di call center banyak Bu sekarang. Tapi yang harusnya pede itu dengan skillnya harusnya. Ya, dengan skillnya. Silahkan yang masih ada yang mau ditanyakan kira-kira ke Mas Sutoto mumpung ada. Nah terkait dengan perangkat desa mungkin besok kita juga bisa mengundang, bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terkait sebenarnya bidang planologi apa sih yang kemudian sangat dibutuhkan oleh perangkat-perangkat desa karena juga itu akan menjadi link and match pada saat kita membuat kurikulum. Nah tadi disampaikan Mas Anang Suko itu yang katanya Pak Bobi ya? Iya betul, temannya Pak Bobi tuh. Iya temannya Pak Bobi tuh, Anang Suko itu temannya, dia berarti di Gerobokan ya? Iya Bu. Ya di Gerobokan. Kalau mau ke sana. Ya terus ada Mbak Tiara Kartika Cendani itu di salah satu desa di Kabupaten Pekalongan. Terus tadi disampaikan, nah nanti mungkin itu juga bisa. Jadi Anda bisa membangun desanya masing-masing dan itu saya yakin akan sangat bermanfaat ilmu yang Anda dapatkan, kemudian Anda terapkan di kampung Anda sendiri, di desa Anda. Nah, Anda kemudian benar yang disampaikan Pak Bibit, Bali Desa membangun desa ya, kira-kira seperti itu ya, yang disampaikan Pak Bibit. Masih ada yang mau menyampaikan kira-kira pertanyaan dan sebagainya? Izin bertanya, Bu Mila. Masih ada. Silakan ini orangnya. Izin bertanya, Bu Mila. Ini siapa? Bima Pratama. Iya Bu. Iya silakan Bima Pratama. Oh iya silakan. Ini alumni ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Pratama, angkatan 2016 Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama ini apa? Untuk prodi Bu. Untuk prodi itu dari prodi itu ada nggak sih rencana atau hal yang sudah dilakukan Bu untuk menyambungkan karir para alumni ini Bu? Rencana atau apa? Rencana atau hal yang sudah dilakukan Bu untuk penyambungan karir mengenai info-info pekerjaan dan sebagainya gitu loh. Oke. Loker-loker gitu ya? Iya, karena kan
bagaimana kan prodi harus bisa mengarahkan apa itu namanya alumninya untuk bisa berkarir di bidangnya gitu loh. Kalau bisa begitu Bu, walaupun rezeki orang beda-beda. Yang kedua untuk Mas Sutoto dari konsultan, bagaimana dunia konsultan itu bisa menerima mahasiswa yang benar-benar tidak punya pengalaman, tidak memiliki pengalaman atau skill Mas. Karena kan lulusan prodi usulan kan macam-macam sifat dan perilaku. Itu kan bagaimana konsultan itu bisa menerima Mas dan menyikapi hal-hal begitu. Karena kan bagaimanapun alumni itu kan berkarir di konsultan di mana saja Bu, di kota besar, di Semarang dan di daerah-daerah tuh banyak konsultan yang teman-teman pun masuk di situ. Itu bagaimana konsultan bisa menyikapi alumni yang belum memiliki skill dan pengalaman gitu Bu. Terus yang ketiga ini untuk Mbak Horiah, saya mau tanya ini Mbak, apa asal usul ataupun kenapa Mbak Horiah itu bisa gitu tersangkut di Lapan gitu, bagaimana Mbak ceritanya, awalnya bagaimana kok bisa masuk Lapan itu? Saya yakin teman-teman sekian tuh pada bingung Lapan ki opo jane kan gitu Bu. Lapan tuh apa baru dengar mungkin. Nah itu Bu. Oh bisa Lapan tuh bisa menerima seorang tenaga planologi gitu Bu. Yang saya tahu kan Lapan itu bidangnya antariksa gitu Bu. Itu bisa planologi. Karena kasusnya sama dengan apa tuh saya baru menemukan itu ada di ASN, CPNS itu ada di bidang perencanaan kebakaran itu menerima planologi Bu. Saya baru tahu tuh Bu ada begitu Bu. Makanya sebenarnya tuh jalur ASN untuk planologi itu kan banyak juga Bu gitu. Ya itu Bu. Mungkin gitu pertanyaan saya Bu. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Nah, sebenarnya saya dulu ya, karena saya di atas tadi. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan malam ini, selain kita menyampaikan loker-loker ya, lowongan kerja yang memang sesuai dengan bidang keplanologian, kemudian juga apa yang kita lakukan hari ini juga sebenarnya juga untuk memberikan gambaran, kemudian untuk memotivasi lulusan baru fresh graduate untuk bekerja sesuai dengan bidang yang kita berikan ilmunya. Jadi artinya bahwa akan sangat bermanfaat kalau Anda inline dengan background pendidikannya, misalnya konsultan atau ASN dan sebagainya. Tapi juga saya tidak juga kemudian karena memang kadangkala orang bekerja itu juga terkait dengan passion ya, begitu. Mungkin saja ya. Tadi disampaikan Mas Sutoto bahwa kalau dilihat secara sepintas Mas Sandi itu mungkin tidak sesuai dengan bidang planologi, tapi ternyata pada saat dirunut lebih dalam ternyata dia juga menggunakan ilmu-ilmu keplanologiannya begitu di dalam melakukan kerja-kerjanya sebagai sebagai sales begitu. Artinya juga masih bisa digunakan, tapi memang akan lebih baik kalau memang ini adalah bidang-bidang yang sesuai dengan yang tadi disampaikan, yang memang itu mainstream ya, misalnya ASN yang ada PUPR, kemudian ATR BPN, kemudian di Bapeda dan sebagainya, atau yang baru sekarang Kominfo, kemudian di perangkat desa dan sebagainya itu. Jadi sekarang berarti peluang-peluang bagi planner-planner itu sudah cukup terbuka begitu loh. Jadi jangan khawatir bahwa Anda tidak akan mendapatkan ruang untuk mengaplikasikan ilmunya. Jadi tidak perlu khawatir, hanya memang satu sisi Anda harus membekali diri Anda dengan hal-hal lain. Jadi tidak juga kita kemudian berpuas diri dengan mendapatkan satu lembar ijazah begitu selesai, tapi harus selalu mau belajar, karena memang ya secara
Katanya begitu Nabi Muhammad mengatakan la tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi itu harus benar-benar diterapkan, tidak ada waktu untuk tidak kemudian belajar terus-menerus baik secara formal maupun non formal begitu. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Pak Bobi ada mungkin bisa menambahkan yang lain, tapi atau Pak Bobi? Kelihatannya beliau tadi ada ya. Oke, silahkan Pak Bobi kalau ada yang mau disampaikan karena ini pertanyaan terkait prodi. Oke, saya rasa dari Bu Mila udah cukup banyak. Oke, ya mungkin bisa ke Mbak Ria atau Mas Sutoto. Silahkan siapa dulu yang akan mau menyampaikan. Silahkan. Saya dulu atau Mbak Ria? Saya dulu. Ya boleh. Terkait Mas Bima ini, Mas Bima tadi orang mana ya Mas? Kayaknya kok ngapak ya Mas ya? Saya Mas Sutoto. Maksudnya mana Mas? Saya Brebes Mas. Oh, ya bupatinya perempuan ya Mas. Tapi backgroundnya Iya. dari situ gambar sendiri nggak Mas preview-nya Mas? Oh iya jelas Mas, gambar sendiri tadi. Bayar sendiri. Ini kenang-kenangan tugas kuliah Mas. Dan saya Mas Bima sudah masuk di grupnya alumni Mas? Sudah barusan tadi. Oh barusan. Barusan. Loh kan saya kan baru alumni Mas ya. Baru bulan Maret kemarin. Ya. Hampir 5 bulan. Iya 5 bulan. Menyambung pertanyaan terkait apakah ada linknya ya dari prodi ke alumni ini? Biasanya di alumni itu nanti ada share banyak terkait info lowongan pekerjaan, itu baik dari instansi pemerintahan, ASN atau yang lainnya. Biasanya kalau ada teman-teman yang saling membutuhkan itu saling memberikan info di grup alumni ini. Nanti cermati aja, mungkin malam ini ada lowongan apa gitu, nggak usah tidur ya. Kemudian tadi ada satu hal yang menarik bahwa di setelah lulus ini kan teman-teman alumni kan banyak banyak perbedaannya banyak antara mahasiswa yang satu, alumni yang satu dengan alumni yang lain kan banyak. Biasanya kami di konsultan itu karena baru lulus itu biasanya ada tingkatan-tingkatannya di konsultan. Pertama kalau di konsultan itu kan produknya buku ya. Buku itu kan dari pengolahan data, analisis sampai rencana itu biasanya itulah isinya itu, pengolahan data, analisis sampai rencananya. Biasanya kalau yang baru lulus ini kita tes di kita beredukan untuk pengolahan data dan analisis. Saya kira kalau teman-teman plano biasa membuat studio 1, 2, 3, bahkan matrikulasi sekarang pasti bisa. Itu di dunia konsultan itu hasilnya hampir copy paste itu bisa, cuma jangan kelewatan copy pastenya gitu kan. Itu mengajarkan yang jelek, cuma analisisnya yang kami tekankan adalah bagaimana data itu bisa dianalisis dan diinterpretasikan. Itu kan agak beda setiap orangnya. Oh data ini dianalisis jadi kayak gini lah. Nanti pas lulus itu jangan takut bahwa harus membuat buku yang setebal itu tidak. Biasanya kita membagi sebuah outline itu dalam teman-teman atau tenaga ahli yang lainnya. Jadi kalau misalnya Mas Bima baru lulus itu nanti saya kasih data, wah nyari gambaran umum dulu nih. Bagaimana canggihnya sih nyari gambaran umum kalau sudah tertaktik di satu pekerjaan nanti pasti bisa. Karena nanti di situ pasti saling membimbing, oh datamu jangan seperti ini, nah ini analisisnya jangan seperti itu. Makanya jangan takut lah, kalau mau masuk konsultan, insya Allah aman-aman saja. Kecuali kayak Mbak Ria tadi, masuk ASN itu harus berdoa dan ilmunya banyak. Kalau konsultan tinggal berdoa aja, semoga ada yang nyari gitu kan. Nah, kalau Mbak Ria ini tenaganya baik ilmunya, tenaganya pasti terfokusir untuk memperjuangkan sebagai ASN. Karena saya daftar ASN itu nggak terima-terima Mbak. Ya. Makanya di konsultan. Mungkin itu Mas Bima jangan takut. Tapi malah jadi direktur ya Mbak Ria ya. Malah mimpin orang banyak. Mungkin itu. Ya. Silahkan Mbak Ria. Terima kasih Mas Bima. Saya jadi sedikit cerita ini. Kenapa saya nyangkut di 8 ya? Nyangkut. Ya,
saya Takutnya nggak kira-kira, Bu. waktu itu saya tidak tahu 8 kiopo, tahunya gitu. Nah, ketika itu saya masih ingat masih ngurus untuk ijazah kan, datang ke kampus pagi-pagi berangkat dari Rembang itu. Nah, ketemulah sama almarhum sahabat saya Pak Aswad. Dia bilang gini, kamu nggak ngelamar CPNS? Bingung, udah ngelamar aja di 8. Apa itu 8? Itu ada ditempel di pintu jurusan, bilang gitu kan. Nah, saya lihat kan, oh iya persyaratan. Terus saya bilang gini sama almarhum Pak Aswad tuh, saya takut, saingan saya pasti ini, apalagi kan di ibu kota, saya takut masa orang daerah dan di sana. Kata almarhum bilang gini, saya yakin, jangan berkecil hati, dan gitu kan. Oh ya udah, saya izin ke orang tua, diizinin. Nah, itu saya ngirim lamaran itu kan masih dulu masih dikirim by post ya. Ya, itu Bu. Jadi hari terakhir Bu, saya ngirim Bu, alhamdulillah. Saya mikir, oh nggak dipanggil-panggil ya untuk tes. Nah, terus saya akhirnya nekat ke Jakarta Bu. Kebetulan punya saudara, saya nginep di sana. Datanglah ke 8. Nama saya ada Bu, tapi surat panggilannya untuk tes kok belum datang ke kampung. Nah, itu saya masih ingat hari Senin saya datang ke 8, saya dari sekitar hampir 100 lebih lah. Saya itu urutan keempat Bu, alhamdulillah gitu. Terus 4 besar. 4 besar. Nah, gitu. Akhirnya hari Rebo itu tes untuk yang pertama. Tes untuk yang pertama, nah surat saya juga belum datang. Ternyata surat saya untuk panggilan tes tuh datangnya hari Sabtu. Saya udah nekat aja ke Jakarta tanpa surat panggilan. Padahal surat panggilannya udah baru datang hari Sabtu. Saya tesnya hari Rebo itu. Ya rezeki kan. Ada dengan tes itu, Bu, dengan izin Allah, saya di urutan pertama terus sampai akhir gitu kan, mengalahkan dari ITB sama Undip. Jadi saya berpikir gini, walaupun status planologi di Unisula itu masih terdaftar ketika itu, tapi saya nggak takut. Saya bisa bersaing kok dengan mereka, dengan niat yang tulus, dengan berusaha, saya bisa mengalahkan mereka. Saya terus ingat dari Pak almarhum itu, ya benar kata Pak Aswad, saya bisa mengalahkan mereka. Gitu Bu. Ya, berarti kuncinya keyakinan ya? Keyakinan Bu. Terus kenapa 8 itu kok ada formasi planologi? Jadi selama ini permintaan untuk tata ruang, terutama untuk pemanfaatan dari, kebetulan saya kan di bidang satelit penginderaan jauh. Jadi 8 itu ada 3 kedeputian, ada bidang sains dan antariksa itu untuk ada di Bandung, kemudian bidang teknologi dan dirgantara itu untuk pembuatan roket, itu ada di Bogor, dan saya di Pasar Rebo untuk pemanfaatan data satelit penginderaan jauh. Nah, permintaan user untuk kegiatan tata ruang itu sangat banyak sekali. Nah, kebetulan di 8 itu tidak punya SDM orang planologi. Jadi selama ini untuk kegiatan tata ruang itu ditangani oleh teman-teman dari geografi. Jadi untuk tahun 2005 akhirnya membuka untuk formasi planologi dan diterimalah 2 orang untuk litbang untuk tata ruang. Jadi tahun 2010 saya juga melanjutkan kuliah di UI, itu pun ngambilnya juga bukan planologi tapi ngambil geografi sesuai dengan bidang kerja gitu. Jadi seperti itu. Jadi permintaan dari user itu saking banyaknya, makanya formasi planologi dibuka. Itu tapi sekali aja itu. Selanjutnya planologi belum dibuka lagi sampai sekarang. Ya, begitu. Dibuka lagi ya. Ya, makanya sekarang nggak ada pengumuman di pintu kampus Bu sekarang tentang rapat. Gitu. Iya, karena udah nggak ada ternyata. Udah nggak ada ya. Iya, betul. Itu terakhir dan pertama dan terakhir. Oke. Masih ada yang mau menyampaikan pikirannya, terus usulan dan sebagainya. Ini ada dari Mbak Ais Mumtaz.
Saya bacakan aja ya. Wah, panjang juga ini, Mbak. Mana sih Mbak Ais? Waduh, Mbak Ais, silahkan mau disampaikan sendiri. Halo, Mbak Ais? Oke, tidak ada ya. Mana Mbak Ais? Mbak Ais hanya menuliskan kelihatannya. Oke lah. Saya coba bacakan. Assalamualaikum, mohon maaf. Sebelumnya saya izin bertanya melalui chat dikarenakan mikrofon saya sedang bermasalah dan jaringan yang kurang stabil. Kemudian permisi Pak Sutoto, saya Ais gitu ya, kelas sore. Untuk bisa masuk ke dunia konsultan itu bagaimana caranya? Apakah info rekrutmen itu disebar luas atau harus melamar melalui email atau relasi? Karena selama ini saya lumayan kesulitan menemukan info terkait lowongan di konsultan, Pak. Itu kira-kira pertanyaan dari Mbak Ais untuk Mas Sutoto. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ais. Ini kalau masalah lowongan pekerjaan, biasanya kami dari konsultan itu mulai mengaktifkan atau menyebar lowongan kerja itu di bulan Maret sampai bulan Juni biasanya. Kalau Maret sampai Juni itu di dunia konsultan ada namanya fase lelang. Nah, fase lelang ini biasanya konsultan itu masih deg-degan ya. Dapat berapa sih pekerjaan setiap tahunnya gitu. Nah, baru di awal Maret atau April itu biasanya kita baru mencari teman-teman yang bisa direkrutmen. Nah, itu lewatnya emang berbeda-beda antara satu konsultan dengan konsultan yang lain. Biasanya di konsultan yang besar-besar di Semarang, seperti Piramida, Bumbu Jaya Desain, dan kawan-kawannya, ada Sarana Budi itu, lewatnya adalah tenaga ahli yang mereka usulkan di dukungan teknisnya. Misal Bu Mila sebagai leadernya misalnya. Nah itu nanti direkturnya itu menghubungi Bu Mila, Bu, ada teman-teman atau mahasiswa ibu yang baru lulus yang bisa masuk di sini lah. Ini linknya. Nah harapannya nanti karena banyak link itu terputus biasanya, terputus di tenaga ahli atau di teman-teman yang mereka kenal. Jadi mereka tuh kayak sungkan menge-share lowongan pekerjaannya. Misalnya Bu Mila ini ada pasaran kegiatan di mana lah, ini nanti Bu Mila kan biasanya nge-share ini ada teman-teman yang konsultan ini membutuhkan ini. Tapi biasanya itu karena kita di konsultan itu tidak ada grup WA-nya. Tapi ini saling tanya antar konsultan. Nah, ini saling lempar saja sih. Biasanya kalau kita yang mendapatkan mendapatkan info, biasanya saya share di grup alumni atau di Facebook-nya. Nah, ini kalau teman-teman harapannya nanti setelah ada lulus, harapannya nanti masuk di grup WA di alumni. Nah, ini nanti biasanya tuh banyak kok teman-teman yang di konsultan itu menawarkan lokernya. Biasanya emang tidak terimplisit di koran atau apa gitu, biasanya tidak ada sih. Yang biasanya banyak itu antar jaring telepon atau jaring WA. Nah ini yang teman-teman di konsultan coba merumuskan, kalau bisa nanti coba kita di IAP atau ikatan di IAP kan punya konsultan-konsultan tertentu ya. Nah ini nanti kita coba terobos, misalnya di Indo ada juga. Nah ini nanti kita akan, kemarin sudah membahas itu, kalau misalnya lowongan pekerjaan nanti kita akan share ke teman-teman. Nah ini harapannya nanti pintunya di alumni adalah di grup WA-nya. Nanti misalnya di konsultan A ada lowongan, nah nanti biasanya masuk ke saya atau ke teman saya, nanti bisa di-share di grup WA-nya. Kalau di email emang masih susah sih. Kadang kita lacak di emailnya, misalnya kita lihat ya di Google CV ini di Kota Semarang misalnya. Kalian mau masukkan, kadang tidak diterima oleh direksinya karena belum menerima. Nah ini karena susah ya, karena di bulan Maret sampai Juni itu adalah tahap masa lelang. Nah ini nanti pantaulah sebelum Maret lah. Ini harapannya nanti teman-teman yang masuk di grupnya WA alumni ini agar bisa masuk di grupnya alumni. Nanti saya akan bantu untuk di share-share-nya ini. Mungkin itu Bu.
Terima kasih Mas Sutoto. Mungkin masih ada yang mau menanyakan lagi? Ini kita, saya tidak tahu sampai jam berapa kita selesaikan. Ini ada selesai. Mbak Ais menyampaikan terima kasih atas jawabannya. Yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini kita selesaikan sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 8.30? Atau masih ada yang... kalau sampai jam 8.30 ini kurang lebih 6 menit lagi kita akan menutup kegiatan ini. Saya pikir ini yang pertama kali, jadi mungkin masih merenung begitu kira-kira. Saya karena itu juga konsentrasi dalam artian begini. Mungkin pada saat masuk di planologi itu masih blank gitu ya. Nah, setelah mereka kemudian menerima berbagai macam ilmu, baru kemudian mereka bisa mengetahui saya mau di sini begitu. Nah, sambil memfokuskan diri, terus kemudian ada gambaran dari alumni melalui bidang kerjanya masing-masing, mereka mungkin akan menginternalisasi gitu ya, kira-kira mengendapkan dan mungkin 2 minggu, tiap minggu ya kita mengadakan ini ya, tiap minggu. Nah, minggu depan mudah-mudahan mereka akan lebih siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait bagaimana dunia kerja di bidang planologi begitu kira-kira. Masih ada yang ingin disampaikan sebelum nanti kita akhiri pada pukul 8.30? Kalau tidak ada yang mau tanyakan. Masih? Tidak adakah? Kalau tidak ada, silahkan Mas Sutoto dan Mbak siapa tuh? Mbak Ria memberikan closing statement lah kira-kira untuk memberikan semangat kepada adik-adik agar mereka juga sebenarnya bangga ya bisa menjadi bagian dari planologi Unisula begitu. Silahkan entah Mas Sutoto atau Mbak Muhoria duluan. Ya, Mas Sutoto. Mungkin ini Bu, karena dunia planologi, dunia yang sangat luas, dari tingkat tadi yang saya singgung adalah dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai ke level kementerian pun kita membutuhkan yang namanya planologi, baik instansi maupun konsultan dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting adalah adik-adik buka wawasannya, kita kira niatnya mau kemana lah, nanti linknya dan skillnya kira-kira ditambah, skillnya ditambah untuk ketika nanti sudah lulus itu tidak bimbang. Misalnya di perangkat desa pun karena harus punya skill dari yang lainnya, itu sampai ke analisis data dan lain-lain itu, harapannya nanti di planologi kuliahlah yang sungguh-sungguh, dan karena banyak lowongan pekerjaan di sana. Yang saya kemarin saya lihat datanya itu by phone maupun by wawancara ke teman-teman itu. Yang pertama adalah yang wira swasta yang tidak sesuai dengan jurusannya itu karena pertama banyaknya sudah punya usaha sendiri Bu, atau meneruskan usahanya orang tua. Nah ini kan banyak yang wira swasta yang misalnya jaga toko atau apapun itu karena meneruskan usahanya orang tua. Tapi kalau yang tidak punya, orang tuanya tidak punya usaha, harus bergelut punya skill sendiri. Yang penting dunia planologi itu dunia sangat luas. Tinggal fashionnya kemana nanti kita dari jurusan nanti mungkin akan membantu untuk skill-skill yang lain. Alangkah baiknya Bu, kalau misalnya di S2-nya segera dibuka, tidak dokternya Bu. Itu itu sendiri karena banyak sekarang baik ASN maupun non ASN itu yang dibutuhkan adalah S2-nya Bu. Betul. Seperti saya S1 itu kayaknya sudah nggak kampu nanti Bu. Iya, siap. Secepatnya kita kalau buka. Kalau sudah dibuka nanti jalur akselerasi langsung S2 gitu. Mungkin menjadi ya fast track ya.
Jadi Iya, Bu. fast track. Karena lihat saingannya di kita di Semarang saja USM udah buka. Kemudian di Undip, ada lagi di mana ya saya? Kemarin di Purbalingga sudah ada Bu buka PWK. Ya, PWK. Yang Mas Amri menjadi Dosen. di sana, ya. Mm-mm. Nah, ini kan tantangan planologi kalau jumlahnya masih makin banyak. Kalau kita nggak punya skill atau punya passion sendiri di planologi Unisula, mungkin nanti akan alumninya agak tersendat-sendat Bu dalam mencari pekerjaan. Betul. Mungkin itu Bu dari saya. Ya, terima kasih Mas Sutoto. Nanti itu jadi catatan bagi kami untuk secepatnya menyelesaikan membuka S2 karena memang ini sudah ditunggu-tunggu juga, hanya ya kemarin terkendala di proposal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun inilah proposalnya, kira-kira gitu. Silakan Mbak Muhoria. Saya sedikit menambahkan Bu, Iya. untuk adik-adik dari yang masih kuliah. Yang pertama, semangat terus kuliahnya, jangan kasihan sama orang tua yang sudah berusaha, jangan main-main lah kuliahnya. Ya, betul. Yang kedua, jangan lupa kuasai teknologi, skill, kemudian bahasa yang seperti saya sampaikan tadi, dan bangun link untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Seperti tadi Mas Sutoto sampaikan, sudah banyak sekali untuk di konsultan itu, dengan membangun link akan lebih memudahkan adik-adik untuk cepat bisa bekerja. Terus yang terakhir, yang penting yakin Bu, yakin, terus jangan lupa doa yang paling utama. Itu Bu. Ya, terima kasih Mbak Muhoria, Mas Sutoto, dan semua mahasiswa dari berbagai angkatan. Nggak tahu nih, ada Mas Bima, jadi angkatannya cukup banyak dari 2016. Kalau Bima itu 2016, 2017, 18, 19, dan 2020 ya. Jadi ada mungkin 5 angkatan. Harapannya dari 5 angkatan ini akan menyampaikan hal yang sama ke teman-teman yang mungkin tidak hadir malam ini, supaya mereka juga kemudian bisa bersemangat kembali bahwa ada harapan untuk kemudian bisa memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keplanologiannya. Jadi jangan takut, masalah persaingan itu pasti ada, dimanapun kita berada pasti akan ada persaingan, kompetitor, karena kalau tidak ada mungkin juga kita tidak akan punya semangat ya, kalau tidak ada kompetitor. Karena dengan adanya kompetitor maka kita akan lebih bersemangat dan siap untuk menghadapi tantangan yang begitu banyak begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi seminggu kemudian untuk ketemu lagi dengan bidang ilmu bidang pekerjaan yang lain gitu ya. Mungkin perangkat desa ataupun yang lainnya. Terima kasih juga buat Mas Sutoto dan Mbak Muhoria yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk memberikan secercah harapan gitu ya bagi adik-adik planologi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Izin live Bu. Maaf. Ya, sama-sama semua. Makasih. Ya, makasih ya. Yuk. Ini Pak Bobi udah sih, masanya dia ada rapat jadi dulu. Oke, gitu ya. Yuk, assalamualaikum.